Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nasu ibadallah. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitabnya dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innal muqsitina ala manabira min nur ala yaminir rahmani wa kilta yadayhi yamin. Sungguh orang-orang yang berbuat adil, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, berada di sebelah kiri Ar-Rahman, berada di sebelah kiri Allah Ta'ala, dan wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, siapakah mereka orang-orang yang adil? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang berbuat adil pada hukum dan ketetapan mereka. Wa fi ahlihim, dan berbuat adil pada keluarga, anak-anak dan kerabat. Wa ma walu, dan berbuat adil pada kepemimpinannya. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berbuat adil pada seluruh keadaannya, berbuat adil di dalam hukum dan ketetapan, berbuat adil kepada anak-anak dan istri-istri, juga berbuat adil pada kepemimpinannya. Yang di mana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, mereka akan berada di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, yaitu al-adl bainal aulad, berbuat adil kepada anak-anak. Yang di mana hal ini ikhwani fid din, al-adlu bainal aulad, berbuat adil kepada anak-anak, ini diantara perkara yang sangat diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak. Oleh karena itu ketika An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma mengatakan, atabi abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayahku datang
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawaku. Lalu Bashir mengatakan, inni nahaltu ibni hadza gulaman. Aku menghadiahkan kepada putraku ini seorang budak. Maka beliau menjawab, aqullu banik, apakah engkau menghadiahkan budak kepada seluruh anak-anakmu, ataukah engkau hanya mengkhususkan kepada An-Nu'man hadiah dan pemberian ini? Maka Al-Bashir menjawab, la, tidak. Hadiah ini dan pemberian ini hanya aku berikan kepada An-Nu'man. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, farduduhu, kembalikanlah hadiah tersebut. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Al-Bashir ingin kalau Nabi alaihi salatu wassalam menjadi saksi atas hibah dan pemberian tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menolak untuk menjadi saksi, karena itu adalah persaksian yang ada padanya kezaliman. Sehingga seseorang apabila ingin menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ingin memberikan sesuatu kepada anaknya, maka dia harus memberikan pemberian tersebut dan hibah tersebut kepada seluruh anak-anaknya. Dikarenakan datang di dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan sebab mengapa orang tua tidak boleh memberikan hibah, pemberian hadiah kepada sebagian anak lalu meninggalkan anak yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam riwayat yang lain, alaysa yasurruka an yakunu laka fil birri wal lutfi sawa. Tidakkah engkau senang wahai Bashir jika seluruh anak-anakmu berbuat baik, berbakti kepadamu, sehingga tatkala orang tua ingin seluruh anak-anaknya berbakti dan berbuat baik kepadanya, maka mengapa dia mengkhususkan hadiah juga hibah kepada sebagian anak, lalu mengharamkan hibah dan atiyah, pemberian kepada anak yang lain? Sebagaimana seorang ayah dan ibu mengharapkan kebaikan dari seluruh anak-anaknya, dia mengharapkan seluruh anak-anaknya menjadi anak-anak yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, maka begitu pula al-ab wal bapak dan ibu, dia tidak boleh mengkhususkan sebagian hibah, pemberian tanpa memberikan yang lainnya. Dan di sana ikhwani fiddin, para ulama kita menyebutkan ada beberapa keadaan yang dimana wajib bagi setiap orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah di dalam al-hibah wal atiyah, di dalam hibah dan di dalam pemberian. Tatkala dia memberikan hibah, pemberian kepada sebagian anak, maka wajib bagi orang tua tersebut untuk memberikan hibah dan hadiah juga pemberian kepada anak-anak yang lain. Dia tidak boleh mengkhususkan anak yang lebih besar, ataukah anak yang paling bungsu, ataukah anak yang paling dia cintai, lalu dia menelantarkan anak-anak yang lainnya. Ini adalah di antara perkara yang wajib bagi orang tua untuk memberikan hadiah dan hibah secara merata kepada seluruh anak-anaknya. Dan para ulama kita menyatakan, saudara-saudaraku fillah, bahwasanya al-hibah yang wajib untuk seseorang berbuat adil padanya, yaitu apabila hadiah dan hibah tersebut di luar dan di atas ataukah di luar kebutuhan anak tersebut. Adapun pada perkara-perkara hajat yang menjadi hajah dan kebutuhan anak-anak, maka di sini para ulama kita mengatakan orang tua tidak wajib untuk memberikan pemberian dan hadiah secara merata. Adapun pada perkara-perkara yang di luar kebutuhan anak tersebut, maka wajib bagi al-ab wal ummahat, bagi bapak dan ibu, untuk memberikan pemberian secara merata. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku fillah, di antara perkara yang wajib bagi orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya, yaitu di dalam muamalah. Di dalam muamalah kepada anak-anak tersebut, di dalam sikap, di dalam bersikap, di dalam bertutur kata, di dalam memanggilnya, di dalam berbicara kepadanya,
seorang tua atau orang tua wajib untuk berbuat adil di dalam anak-anak kepada anak-anaknya. Tidak boleh dia membedakan antara fulan dengan allan. Tidak boleh dia membedakan antara anak yang sudah tua dengan anak yang masih muda. Dia harus berbuat adil di dalam bermuamalah kepada anak-anaknya. Oleh karena itu ikhwani fiddin, lihatlah bagaimana para salaf kita terdahulu di dalam berbuat adil kepada anak-anaknya. Datang dari Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Beliau tatkala mencium sebagian anak-anaknya masih bayi, sebagian anak-anaknya masih kecil, maka beliau menganggap bahwa di antara bentuk keadilan dia juga merangkul, mencium anak-anaknya yang telah dewasa dan besar. Begitu pula sebagian salaf kita tatkala melihat ada seorang lelaki yang memiliki dua anak yang masih kecil, salah satunya dia letakkan di atas pahanya, kemudian yang lain dia letakkan duduk di atas tanah, maka salaf tersebut mengatakan imma antahmilahuma jami'an atau tada'uhuma jami'an. Hanya ada dua keadaan, imma engkau meletakkan kedua anakmu di atas pangkuanmu atau engkau meletakkan kedua-duanya di bawah tanah. Sehingga ikhwani fiddin, di dalam bermuamalah kepada anak-anak, seseorang tidak boleh membeda-bedakan antara fulan dengan allan, fulan dengan fulanah, karena semuanya ikhwani fiddin adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seseorang harus berbakti atau seseorang harus berbuat baik kepada anak-anaknya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apabila al-aba wal ummahat, bapak dan ibu, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam berbuat baik kepada anak-anaknya, maka akan timbul mafsadah, akan timbul kerusakan-kerusakan yang banyak. Setiap perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya yang diabaikan, maka pasti akan menghasilkan mafsadah, akan menghasilkan kerusakan-kerusakan yang zahir maupun yang batin. Demikian pula apabila orang tua tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, maka akan terhasilkan kerusakan-kerusakan yang banyak. Di antaranya ikhwani fiddin, di antara kerusakan yang terhasilkan dan yang akan terjadi tatkala orang tua tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, yaitu akan muncul adawah wal baghdha wal hasad, akan muncul kebencian, permusuhan dan rasa dengki, iri di antara sesama anak-anak. Tatkala orang tua melebihkan pemberian kepada sebagian anak tanpa yang lainnya, ataukah dia memperlakukan sebagian anak dengan perlakuan yang baik dan dia berbuat buruk kepada sebagian anak, maka ini akan memunculkan rasa hasad, dengki dan kebencian kepada sesama anak. Lihatlah ikhwani fiddin, kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana tatkala saudara-saudari Yusuf alaihissalam, tatkala dia melihat pada ayahnya ada kecondongan kepada Yusuf alaihissalam, walaupun Nabiullah Ya'qub alaihissalam telah berusaha untuk berbuat adil kepada anak-anaknya, namun sebagian saudaranya merasa bahwasanya Yusuf dilebihkan daripada yang lainnya, sehingga mereka bertekad dan berniat untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, uqtulu Yusuf aw tarahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang saudara-saudari Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan imma engkau membunuh Yusuf sehingga Yusuf tidak ada lagi di hadapan ayahmu, aw tarahuhu ardhan, atau buang Yusuf ke tempat yang jauh sehingga perhatian ayah kalian hanya tertuju kepada kalian, sehingga tatkala ayah, ibu
hanya memperhatikan sebagian anak, menelantarkan anak yang lain, ataukah memberikan hadiah, hibah kepada sebagian anak dan dia menelantarkan anak yang lain, maka hal ini ikhwani fiddin akan memunculkan rasa benci, rasa iri dan dengki kepada anak yang lain. Begitu pula saudara-saudaraku fillah, di antara akibat buruk tatkala seseorang memerintahkan, tatkala seseorang meninggalkan perintah ini, yaitu akan adanya timbal balik dari anak tersebut. Apalagi tatkala anak tersebut tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anak tersebut tatkala dia dewasa dan besar dan dia mengingat-ingat bahwa dahulu ayahnya, dahulu ibunya menelantarkan dia di dalam hibah, di dalam pemberian, juga tidak memperlakukan anak tersebut dengan kebaikan-kebaikan, tidak bermuamalah, bersikap kepada anak tersebut dengan kebaikan, maka bisa jadi anak tersebut akan membalas kepada orang tuanya. Dan inilah yang Nabi alaihi salatu wasallam isyaratkan kepada Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, alaysa yasurruk ayyakunu laka fil birri wal lutfi sawa. Wahai Bashir, tidakkah engkau ingin apabila seluruh anak-anakmu berbakti, berbuat baik, berlemah lembut kepadamu, sehingga engkau juga harus menyamakan mereka di dalam pemberian, juga di dalam hibah dan kerusakan-kerusakan yang lainnya ikhwani fiddin. Sehingga seorang muslim, seorang aba wal ummahat, dia harus berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada anak-anaknya fi mastata'u, pada perkara-perkara yang dia mampu. As'alullah azza wa jalla an yu'inana ala dzikrih wa syukrih wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.